Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah dan hidayahnya, kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di 407 ini untuk melaksanakan pelatihan bahasa isyarat. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman atas antusiasnya. Biasanya kalau weekend kan kita milih buat rehat ya atau refreshing, tapi ternyata teman-teman pilih buat mengupgrade ilmu kayak gitu. Nah, insya Allah kegiatan kita ini kegiatan yang bermanfaat. Jadi harapannya disimak dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri, dan semoga nanti ilmu yang teman-teman dapat di pelatihan ini bisa bermanfaat buat diri teman-teman dan orang lain. Kepada teman-teman sekalian, karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bersama, gitu ya. Yang pertama-tama saya izin lepas masker ya, teman-teman aja yang pakai. Gitu ya. Jadi kalau kita belajar bahasa isyarat itu biasanya untuk membantu memahamkan lawan bicara kita. Untuk mengetahui apa arti dari isyarat itu, kita biasanya menggunakan ini diapain? Sini ya. Sudah terpasang bagus ya, udah estetik, udah kelihatan pro. Oke. Nah biasanya untuk memahamkan lawan bicara kita itu kita biasanya menggunakan bantuan oral. Jadi kita nggak cuman mengisyaratkan dengan tangan gitu, tapi kita juga tekankan dengan oral kita. Maka dari itu kalau misalnya kita ngobrol sama teman-teman tuli gitu ya, kalau kita pakai masker itu repot tuh mereka gitu. Atau JBI itu juru bahasa isyarat gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak menggunakan oral, itu lawan bicaranya tidak akan memahami artinya gitu kan. Jadi oral itu bisa membantu kita dalam memahami sebenarnya apa sih yang diisyaratkan oleh teman-teman tuli itu. Menggunakan tepuk tangan yang seperti ini. Ada yang nggak tahu soalnya tadi. Jadi saya perkenalan gitu ya. Saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang tuh gini, singa. Pertama kita akan membahas tentang deaf awareness. Sebelum kelas biasanya saya tekankan pada teman-teman mahasiswa bahwa suara saya itu agak-agak gak jelas gitu, karena sejak hamil usia 7 bulan kalau nggak salah, suara saya tuh tiba-tiba serak dan sampai sekarang nggak balik asal gitu. Jadi tetap serak, terus habis itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nggak jelas, boleh teman-teman sampaikan, boleh teman-teman langsung tanya gitu ya. Oke, pertama kita membahas tentang deaf awareness. Bahasa isyaratnya deaf itu gini, tuli. Kalau teman-teman dengar ini ya, oke. Jadi di sini mungkin saya mau bertanya dulu, sebenarnya tuli sama tunarungu itu sama nggak sih? Beda. Oke, bedanya apa? Oke, ada yang lain? Ada yang lain?
Ada lagi? Sudah? Oke. Oke, benar yang dikatakan teman-teman sekalian bahwa tunarungu itu adalah kerusakan pendengaran, atau mungkin tunarungu ini adalah istilah yang dibuat oleh dunia kedokteran. Jadi benar-benar menjelaskan bahwa ya ada rusak secara fisik gitu ya, bisa mendengar gitu ya. Berbeda dengan teman-teman dengar yang dimana mereka bisa baca dengan langsung paham gitu ya, kemudian mereka bisa menangkap informasi secara langsung dengan mendengarkan gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman tuli sebenarnya ketika mendengarkan temannya berbicara atau guru menerangkan atau dosen menjelaskan gitu, mereka perlu ada bantuan gitu. Kemudian dari bahasa tulis katakan kalau mereka sekolah gitu ya, mereka membaca tentang teks bahasa Indonesia gitu katakan, mereka itu juga gak akan langsung paham gitu, karena teman-teman tuli itu tidak mengenal katakan kata sambung gitu, dan itu tidak ada isyaratnya, atau ke itu mereka tidak isyaratkan gitu, di itu tidak mereka isyaratkan seperti itu. Jadi mereka harus memahami harus memahami itu dengan bantuan orang lain atau juru bahasa isyarat. Kemudian 70 juta tuli di seluruh dunia, hanya 2% yang dapat mengakses bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat ini juga masih belum menyeluruh penggunaannya. Jadi banyak kasus anak-anak tuli itu hanya menggunakan bahasa ibu. Jadi kalau makan katakan ya gini, makan gitu ya. Tidur ya tidur gitu. Tapi mereka terbatas ketika menggunakan kata-kata lain gitu. Kemudian hanya 20% anak-anak tuli di negara berkembang yang dapat mengakses pendidikan, dan hanya 1% yang bersekolah di SD reguler. Jadi di Indonesia ini juga kadang itu sekolah hanya embel-embel aja inklusif gitu ya. Tapi mereka pilih-pilih inklusifnya yang apa dulu gitu kan. Jadi nggak semuanya sekolah itu bisa menerima katakan anak netra atau anak tuli, karena keterbatasan sendiri di dalam sekolah itu yang tidak menyediakan body atau shadow gitu katakan. Jadi ya masih 1% ya, itu masih jauh banget gitu kan dengan angka yang signifikan atau angka yang katakan yang harusnya itu diperhatikan lagi oleh pemerintah. Kemudian 95% tuli yang tidak diberikan bahasa isyarat cenderung memiliki kemampuan literasi yang lebih rendah. Sebab yaitu kita tekankan gitu ya, kita ngomong isyarat tapi mulut kita itu juga mangap-mangap gitu ya, makan gitu ya. Terus habis itu katakan itu dosen gitu katakan. Jadi ada isyarat dan juga ada oralnya gitu. Atau tulisan. Nah, tulisan juga bisa digunakan untuk cara berkomunikasi. Yang pertama Bisindo, ini yang akan kita pelajari nanti. Bisindo itu adalah bahasa isyarat Indonesia. Ini sebenarnya turunan dari bahasa ibu. Jadi yang sering digunakan teman-teman tuli adalah Bisindo ini ketimbang Sibi gitu ya. Karena mudah dipahami, kemudian gesturnya seperti bahasa sehari-hari gitu ya. Misalnya saya pergi gitu ya, saya pergi gitu ya udah saya pergi gitu kan artinya. Tapi kalau Sibi itu sistem isyarat bahasa Indonesia yang diciptakan gitu ya oleh pemerintah untuk membantu teman-teman tuli itu berkomunikasi. Jadi istilahnya kalau Bisindo itu bahasa santainya gitu ya. Kalau Sibi itu gini isyaratnya. Kalau Bisindo gini. Kalau Sibi itu ada strukturnya.
Jadi kalau misalnya kita ke rumah gitu ya, kalau di Sindo itu ya udah kita pulang rumah gitu ya. Kalau Sibi itu ribet, menggunakan imbuhan ke rumah gitu. Nah, ini di Sindo bahasa isyarat yang muncul secara alami dalam budaya tuli Indonesia dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Sibi, sistem bahasa isyarat yang dibuat dengan tatanan yang sistematis sesuai bahasa lisan, kosakata baku, menggunakan imbuhan awalan dan akhiran. Jadi masing-masing ada kelemahan dan kelebihan gitu ya. Kalau teman-teman tuli sebagian besar di Indonesia menggunakan bisindo. Jadi kalau misalnya mereka diajak ngomong pakai Sibi itu sebenarnya mereka agak kebingungan. Tapi teman-teman yang terpapar Sibi itu juga nggak begitu bisa bisindo gitu karena mereka sudah terbiasa formal. Nah, tapi kelemahannya bisindo ini ketika katakan teman tuli kita itu kuliah gitu ya. Mereka harus menyusun proposal, harus menyusun skripsi atau menyusun tugas-tugas ilmiah gitu. Mereka nggak kenal struktur kalimat dalam jurnal itu, mereka nggak kenal. Jadi mereka sulit memahami gitu. Katakan ada imbuhannya gitu ya. Mereka tuh udah nggak paham gitu. Mereka itu kadang kalau bilang dan, mereka tuh nggak bilang dan. Mereka tidak menggunakan dan, jadi langsung aja apa gitu. Jadi tidak menggunakan kata sambung gitu. Nah, biasanya yang gini-gini di televisi itu mereka menggunakan bisindo, tidak menggunakan Sibi. Maka dari itu kalau orangnya ngomong, news anchornya ngomong gitu ya, mereka juga selesai tuh isyaratnya karena cepat. Nah, kalau mereka menggunakan Sibi, waduh ribet tuh. Orangnya udah selesai ngomong, kita masih Sibi aja gitu. Jadi ketinggalan bahasanya. Nah, ini tadi contohnya kalau Sibi ke rumah, itu kita ke rumah. Ke rumah. Kalau bisindo ya udah tuh ya. Nah, kalau Sibi perjalanan itu dipisah, perjalanan gitu. Jadi kayak gini, perjalanan, sama kan ya? Ya udah, kalau bisindo selesai. Perjalanan. Misalnya saya mau perjalanan ke kampus gitu ya. Naik apa? Naik motor. Ya udah, kalau kita bisindo udah selesai. Perjalanan ke kampus kan naik motor. Kalau misalnya kita pakai Sibi tetap menggunakan konteks perjalanan. Hah, kamu jalan ke kampus? Karena dia gini. Jadi nggak dipahami oleh teman-teman tuli yang menggunakan bisindo kayak gitu. Keberangkatan ini juga kalau Sibi dipisahkan. Keberangkatan. Kalau itu gini. Kalau itu gini. Gini. Kalau begini, kalau ke gini. Berangkatan. Katakan saya mau ke Jakarta. Jakarta itu gini, Monas. Saya mau ke Jakarta. Keberangkatan jam 7 gitu katakan ya. Ya udah, kalau Sibi saya ke Jakarta.
angkatan jam 7 pagi. Pusing kan ya? Hah? Paham, paham. Terus kamu, ya. Kalau kamu bilang nggak paham, atau enggak aja, gitu nggak apa-apa. Oke? Semangat. Masih banyak ke belakang. Ini isinya hafalan semua ya. Oke. Aku. Ulang. Nanap. Ulang. Mai Pani ulang. Aku, saya, kamu, Anda, dia, beliau. Oke. Nggak apa-apa, bener, nggak apa-apa. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus gimana kalau pewanjang kayak gitu? Kalau biasanya kita membuka acara gitu ya, kan biasanya menggunakan yang panjang gitu ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Paham? Pintar. Terus satunya gimana? Cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Tolong. Ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Ketemu lagi. Hai, halo, tolong, maaf, terima kasih, sama-sama, ketemu lagi, dadah. Dari awal, hai. Jadi ini berhadapan gini loh, ketemu. Tidak dipahami. Oh, nggak dipahami. Jadi harus dimulai dari tangan kanan. Bukan 6, tapi 6. Jadi kanan. Jadi yang selalu gerak tuh kanan. Nanti kalau kita belajar abjad juga yang gerak tuh selalu yang kanan. Oke? Paham? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ye, pinter anak-anak berhitungnya. Paham ya? Ya kita senam dulu aja deh, ini bakalan lebih banyak nanti. Yuk senam. Senam. Lanjut ya. 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11 sampai 15. 16 sampai 20. 11. Dua, 3, 40, 91, 75, 66, 100, 220, 445, 900. 1 juta. Kalau 1 miliar, 1 M, 1 triliun. Hari.
lupa kayak yang tadi. Udah lupa. Kalian sudah Saya itu emang dalam rangka ngetes short term memory kalian. Harapan saya, kalian keluar dari sini udah hilang semua. Jangan ya, belajar emang kita butuh waktu banyak kalau mau belajar bahasa isyarat dasar itu. Bahkan yang dasar aja kita tuh perlu waktu mungkin beberapa hari untuk terampil gitulah menggunakan tangan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, waktu kita singkat, paling nggak kita memaksimalkan waktu yang ada gitu. Oke? Hari Sabtu ada isyarat. Ada hari bahasa isyarat. Oke. Hari, bulan, tahun, tahun. Kalau orang ronda zaman dulu kan hari Sabtu malam Minggu kan, ya udah kentongan, kentongan. Enggak sih, cuman Minggu aja. Oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sudah siap dengan yang bawah? Yang belum siapa ya? Irfan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu, terus Minggu. Udah? Paham? Kita ulangi satu kali lagi. Senin, Selasa,
Rabu, siap? Januari, yang kanan di depan. Januari, Februari, Januari, Februari, Maret. Hari Raya Hindu. Hari Kartini, Sanggul. Nggak nyangka ya? Oh, Mei. Hari Raya Buddha. Kan ada titiknya 3 kan di biksu itu kan. Biksu itu kan kepalanya ada. Gitu. Januari,